Jadi malam ini saya mau bertanya yang berkaitan juga dengan kemungkinan berkaitan dengan takdir sih. Jadi maaf sebelumnya, saya ini paham banget kalau yang namanya sifat benci itu pasti sangat tidak disukai oleh Allah. Tapi yang saya rasakan sekarang itu sangat sulit untuk dihilangkan, Ustadz. Jadi saya punya dendam benci dengan seseorang yang udah berbuat jahat dengan saya, Ustadz. Tapi yang saya lihat hidupnya seperti baik-baik saja gitu. Dengan apa yang sudah dia perbuat dengan orang-orang dan juga saya, itu rasanya nggak adil untuk dia dapetin hal-hal baik di hidup dia. Sampai saya tuh coba untuk sholat tahajud, istikharah, saya minta jawaban dari Allah. Apa saya harus terus-terusan ngebenci dia, atau saya harus coba untuk maafin dia? Tapi semakin saya berusaha untuk maafin dia itu rasanya semakin saya benci dan saya pengen lihat dia ngerasain apa yang saya rasain. Sampai untuk dengar atau nyebut namanya aja itu bisa bikin saya gemetar dan ketakutan. Terus apakah salah kalau saya berharap dia mendapatkan takdir yang buruk sisa hidupnya, Ustadz? Jangan terlalu perfeksionis juga memaksakan diri untuk memaafkan sekaligus bisa melupakan dalam waktu yang singkat. Kayaknya kita terlalu memaksakan diri deh. Kadang kemampuan kita cuma bisa memaafkan, tetapi kita nggak bisa melupakan. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW yang sempurna aja, beberapa kesalahan belum bisa beliau lupakan. Salah satunya apa? Cerita ketika Nabi ketemu dengan Wahsy, budak yang pernah membunuh Hamzah di dalam perang Uhud. Ketika Wahsy sudah masuk Islam, ketemu dengan Nabi, maka Nabi menerima Islamnya Wahsy. Nabi memberikan zakat kepada Wahsy, tapi Nabi berpesan kepada Wahsy dengan satu pesan, "Ya Wahsy, aku sudah memaafkan kamu, tapi seandainya engkau bisa menghindar tidak ketemu aku, hindarilah." Nabi tidak mau ketemu Wahsy, walaupun Nabi sudah memaafkan Wahsy. Kenapa? Karena Nabi belum bisa melupakan kejadian di Uhud, belum bisa melupakan bagaimana Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Sehingga Nabi mungkin udah forgiven, sudah memaafkan Wahsy, tapi but not forgotten. Nabi gak bisa melupakan Wahsy. Sehingga akhirnya Nabi menghindar dari Wahsy. Apa pelajarannya buat Mbak Fei dan kita semuanya? Belajarlah untuk mengabaikan. Karena cara Nabi untuk menjaga kesehatan mentalnya tentang kasus Hamzah adalah dengan tidak ketemu sama Wahsy. Artinya apa di sini? Nabi sedang pengen mengabaikan Wahsy, nggak pengen mengingat Wahsy lagi, pengen menjaga jarak dengan Wahsy supaya rasa tentang Hamzah itu bertahap akan berkurang dan hilang kemudian. Maka Mbak Fei, kalau Mbak Fei masih kepo ngelihat dia, diam-diam masih follow pakai akun kedua, masih nanya-nanya ke temen dia gimana, Mbak Fei gak akan pernah nyaman dan akan terus dihantui dengan rasa sakit dan marah itu. Salah satu cara mengobati rasa marah adalah belajar untuk ignoring, belajar untuk skip, belajar untuk tidak peduli, belajar untuk abai. Dalam bahasa Al-Quran disebut wahjurhum hajron jamila, tinggalkan mereka dengan cara baik-baik, tinggalkan saja. Nanti akan sembuh sendiri marahnya, walaupun belum bisa melupakan, minimal gak keinget kan. Orang yang belum melupakan selama gak keinget masih normal. Yang bahayanya kan keinget. Kita nggak lupa dengan sesuatu yang begitu berkesan dalam hidup kita, baik atau buruk. Tapi kalau nggak keinget aja udah cukup kan? Kalau itu keburukan,
nggak ada yang men-trigger kita ingat itu lagi. Caranya gimana? Ya udah, abaikan dia. Jangan kepo lagi tentang dia. Jangan cari tahu lagi informasi tentang dia. Kalau kita bisa menjaga jarak, jaga jarak dengan dia. Kalau kita bisa skip, benar-benar cut off, ya cut off aja. Demi kesehatan mental kita sendiri. Dan itu ada di Al-Quran. Wahjurhum, kata Allah, tinggalkan mereka. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap perlakuan mereka, ucapan mereka. Caranya wahjurhum hajaran jamila, tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Tapi kalau Mbak Fe masih peduli, masih penasaran, masih kepo, Mbak Fe juga nggak akan pernah bisa melepaskan rasa marah itu di dalam hati. Dan siapa yang paling rugi dengan rasa marah itu? Mbak Fe sendiri, kita sendiri. Namanya marah kita di dalam hati itu merugikan dia? Enggak sama sekali. Orang dia nggak ada sangkut paut lagi dengan marahnya kita. Yang rugi siapa kalau gitu? Kita sendiri. Kemudian yang kedua, boleh nggak Ustadz saya berharap dia dapat takdir buruk? Tergantung. Kalau kita benar-benar terzalimi, ingat doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab di sisi Allah. Walaupun dia kufur kepada Allah sekalipun. Orang yang kufur nih, orang yang nggak beriman sekalipun, kalau dia dizalimi, maka doanya itu nggak ada hijab dengan Allah, walaupun dia nggak beriman. Misalnya kita menyakiti saudara kita non Muslim, dia nggak beriman, kita sakiti dia, kemudian dia bilang, ya Allah Tuhannya Fulan, dia menzalimi saya, hukumlah dia, karena dia hambamu. Allah akan menghukum kita. Jadi nggak boleh zalim kepada siapapun, mau Muslim mau non Muslim, pokoknya siapapun, manusia, makhluk Allah yang lain kayak hewan, tumbuhan. Begitu kita zalim, maka doa yang terzalimi itu akan mengenai kita. Mbak Fe punya kesempatan itu. Tapi kalau saya nih, boleh setuju boleh enggak ya? Karena saya juga pernah dizalimi dong, manusia. Dan mungkin saya juga pernah zalim sama orang lain, manusiawi. Kalau saya sedang dizalimi orang, saya tahu saya punya sebuah kesempatan doanya tidak ada hijab. Maka daripada saya mendoakan dia, mending saya doain diri saya sendiri. Kalau saya tipenya gitu.